Baik, waktu dan tempat dipersilakan kepada beliau. Terima kasih Muhammad Rizki Sobari. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka Rabbana la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Fazidna ilma warzuqna fahma. Ya alim ya hakim ya Rabbal alamin. Allahumma ya muallima Adam allimna wa ya mufahima. Terdengar suara saya? Baru terdengar Ustadz, tadi Afwan, suara antum agak sedikit terputus ya Ustadz, mungkin jaringan. Connection. Yap, oke. Allahumma inna nas'aluka fi hadhihi syahr Ramadan an tuwaffiqna lil qiyam was siyam imanan wa ihtisaba. Allahumma waffiqna li lailatul qadar allati hiya khair min alfi syahr. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Segala puja dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Alhamdulillah ala ni'matil imani wal islam wa huma min a'zamin ni'ami wa kafa bihima min ni'mah. Salat dan salam kita sampaikan, kirimkan, bacakan kepada junjungan kita Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Melanjutkan membaca dari kitab At-Tafsir Al-Iqtisadi lil Qur'anil Karim yang tulis oleh Dr. Rafiq Yunus Al-Misri rahimahullah taala. قال الله تعالى والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. Surat At-Taubah ayat 34. Orang-orang yang menimbun, memendam, kanaza. Nah, kita akan nanti lihat apa analisa atau keterangan penulis. Lam yakul wala yunfiqunahuma. Kan azza wal fidda wala yunfiqunaha. Ini padahal yang disebutkan itu yang ditimbun emas dan perak dan tidak menafkahkannya, mengeluarkan nafkahnya. Tapi kenapa nggak dikatakan wala yunfiqunahuma, tapi dikatakan wala yunfiqunaha? Kenapa nggak dikatakan wala yunfiqunahuma, tapi nggak juga dikatakan wala yunfiqunahu? Azab wal fiddah. Sebagaimana juga disebutkan lam yaqul di bawahnya itu Rizki. Fa'anzirhum bi'adzabin alim, tapi fabashshirhum bi'adzabin alim. Allah tidak mengatakan dengan fa'anzirhum bi'adzabin alim, tapi Allah mengatakan fabashshirhum bi'adzabin alim. Nah, ini ada lamasat bayaniyah. Mungkin pastinya ada lamasat bayaniyah ataupun alasan ataupun makna-makna kenapa Allah Subhanahu wa taala memilih wala yunfiqunaha bukan wala yunfiqunahuma bukan wala yunfiqunahu. Kenapa Allah mengatakan fabasyirhum bi'adzabin alim bukan mengatakan fa'anzirhum bi'adzabin alim. Kata Imam At-Tabari rahimahullah taala qala At-Tabari al-kanzu fi kalamil Arab kullu syai'in majmu' ba'duhu ala ba'din fi batnil ardi kan aw ala dhahriha. Jadi kanz itu kalau orang Arab maksudnya adalah ditimbun ya, dipendam di dalam perut bumi ataupun di atasnya disimpan. Para ulama ikhtalaf ahlul ilmi fi ma'anal kanzi. Apa yang dimaksud dengan al-kanzi di dalam ayat surat atau yang kita baca 34 ini. Ada yang mengatakan kullu malin wajabat fihi zakat wa lam tuadda zakatu. Setiap harta yang wajib zakat belum dilaksanakan zakatnya. Ada yang mengatakan kullu malin uddiyat zakatu falaysa bikanzin. Setiap harta yang kullu malin setiap harta uddiyat zakatu kalau udah ditunaikan dilaksanakan zakatnya dibayarkan zakatnya maka dia nggak masuk kategori kanz. Wa in kana madfunan sekalipun dia masih dipendam, disimpan di dalam bumi, dikubur. Wa kullu malin lam tuadda zakatuhu fahuwa kanzun. Setiap harta yang nggak dikeluarkan zakatnya maka itu adalah kanzun. Sekalipun dia tidak ditimbun di dalam perut bumi. Wa in kana ala wajhil ardi artinya dia di atas bumi nggak ditimbun. Wa in kana zahiran nampak. Jadi kriterianya
dikeluarin zakatnya apa enggak. Kalau nggak dikeluarin zakatnya maka dia masuk kans. Kalau dikeluarin zakatnya dia nggak masuk kategori kans. Ada juga yang mengatakan para halaman berikutnya kullu malin zada ala arba'i alf dirham fahuwa kans. Setiap harta yang melebihi dari 4.000 dirham fahuwa kans, maka ini menimbun. Saya nggak tahu tuh ngitung. Kalau 1 dirham itu berapa? Muhammad Rizky Sobari sekarang 1 dirham. Anggaplah 1 dirham berapa? Misalnya 1 juta. Afwan Ustadz, suara Ustadz terputus ya Ustadz. Halo Rizky. Halo Ustadz, iya tadi terjadi gangguan koneksi lagi ya Ustadz. Hujan nggak di kamu, di hujan nggak? Di sini tidak sih Ustadz. Alhamdulillah di Bogor Allah turunkan hujan. Alhamdulillah. Allahumma sayyiban nafi'an. Saya coba pakai. Rizky, terdengar suara saya? Sudah terdengar Ustadz. Your internet connection is unstable. Jaringan tidak Allahumma stabil stable Ustadz. internet. Allahumma inna saluka an taj'al internet stable. Jadi ada keterangan disebutkan qala al-musannifu rahimahullah taala mengutip pernyataan ulama apa yang maksud dengan kanz. Saya ini juga jedanya tersebut. Kullu malin zada ala arba'i alfi dirham fahuwa kanzun udiyat zakatu am lam tuadda ay arba'u alaf dirham famadunaha nafaqah fama kana akthar min zalika fahuwa kanz wa kullu ma fadula an hajati sahibi. Jadi ada kriteria masuk kans tadi. Kalau hartanya melebihi dari 4.000 dirham, maka masuk kans. Ditunaikan zakatnya atau tidak. Artinya melebihi dari 4.000 dirham, famaduna atau melebihi nafkah. Apa namanya? Maka dia adalah kos. Artinya kalau kurang dari 4.000 dirham, nggak dimasuk nafkah, maka dia nggak masuk kategori kans. Tapi kalau dia melebihi daripada 4.000 dirham, maka dia masuk kategori kanzun. Ada juga yang mengatakan kans tersebut adalah kullu ma fadula an hajati sahibihi, yang melebihi daripada kebutuhan pemiliknya. Fadula lebih. Wa aulal aqwal bisihhah, dari beberapa keterangan-keterangan tersebut, versi pendapat-pendapat tersebut, ini mengutip dari kitab Al-Imam At-Tabari rahimahullahu taala. Maka kata Dr. Rafiq Yunus Al-Misri rahimahullah, aulal aqwal bisihhah, pendapat yang tepat ataupun yang pas, yang sahih adalah yang mengatakan kullu malin udiyat zakatu falaysa bikanzin wa in kathur. Setiap harta yang sudah dibayar zakatnya, maka dia nggak masuk kategori yaknizuna zahab sekalipun dia banyak. Jadi patokannya bayar zakat atau nggak bayar zakat. Kalau bayar zakat dikeluarkan untuk zakat, maka nggak masuk kategori bikans. Tapi kalau misalnya nggak bayar zakat, maka dia masuk kans. Kata Imam Az-Zamakhsyari rahimahullah ta'ala dalam kitab Al-Kasyaf. Ya. Jadi beberapa buku-buku tafsir yang dirujuk oleh penulis, antara lain selain At-Tabari, Az-Zamakhsyari, juga Abu Hayyan, Al-Bahrul Muhit, dan yang lain-lainnya. Di sini beliau tertarik untuk mengutip apa yang dikatakan oleh Al-Imam Az-Zamakhsyari. Imam Zamakhsyari ini dari kalangan Mu'tazilah kana. Tapi terlepas dari iniannya, latar belakang ittijah daripada fikrohnya Imam Az-Zamakhsyari banyak
apa namanya para ulama-ulama merujuk dalam hal konten-konten yang ada di dalam kitab Al-Kasyaf lil Imam Az-Zamakhsyari rahimahullah. Kata Imam Az-Zamakhsyari, nasakhatiz zakatu ayat al-kanzi wa qila hiya tsabitah. Ada yang mengatakan zakat itu menasakh ayat yang tadi, ayat al-kanz, menganulir. Jadi ayat kanz yang tadi kita baca, tapi ketika udah zakat ya udah nggak berlaku itu. Alladzina, artinya apa? Wa hiya tsabitah, wa qila hiya tsabitah. Ada yang mengatakan nggak dinasakh ayat al-kanz, tapi tetap masih berlaku. Summa qal kana hadza qabla an tufrad zakat. Kata Imam Az-Zamakhsyari rahimahullah taala, ini ayat ini turun sebelum zakat itu difardukan. Fa amma ba'da fardhi zakati fallah a'dalu akram min an yajma'a 'ala 'abdi malan min haitsu adina lahu fi wa yu'addi 'anhu ma awjaba 'alaihi fi thumma yu'aqibuhu. Itu kalau sebelum difardukan zakat, tapi setelah difardukan zakat Allah lebih adil, lebih mulia, lebih dermawan daripada dia memberikan kepada hambanya harta yang dibolehkan dan dia wa yu'addi anhu ma aujaba alifi. Kemudian dia melaksanakan apa orang tersebut uh, apa yang Allah wajibkan kepadanya di situ, kemudian Allah menghukumnya, kan nggak demikian. Suma yu'aqibu, artinya nggak apa-apa orang kaya tersebut selama dia mengeluarkan zakat yang diberikan, yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Imam Az-Zamakhsyari, walaqad kana katsirun minas sahabah, banyak sahabat-sahabat seperti sahabat yang mulia Abdurrahman bin Auf, Talha bin Ubaidullah radhiyallahu anhum jami'an, yaqtanuna al-amwala wa yatasarrafuna fiha wa ma'abahum ahad. Mereka itu kaya. Itu tadi sahabat Abdurrahman bin Auf, Talha bin Ubaidillah wa Ubaidillah radhiyallahu anhu. Mereka punya harta, mereka yatasarraf, apa melakukan tindakan-tindakan, mengelola, membelanjakan harta tersebut, dan nggak ada yang komen, nggak ada yang mencela, mencaci mereka. Abahum ahadun. Nah, kemudian lima khussa bidzikri min baini sairil amwal. Kenapa yang disebutkan secara khusus adalah az-zahab wal fiddah dibandingkan harta-harta yang lain? Kan tadi alladzina yaknizuna az-zahab li'annahuma qanunut tamawul wa athmanul asya' wa la yaknizumahuma illa man fadula an hajatihi wa man kathura indahu hatta yaknizahuma lam ya'du sa'ira jinasil amwal fakana dzikru kanzihima dalilan ala ma siwahuma. Jadi kenapa secara khusus disebut emas dan perak? Nah, karena emas dan perak itu menjadi apa ya, patokan, aturan kaekonomi tamawul, ya, apa prinsip di dalam orang memiliki harta saat itu. Emas dan perak juga asmanul asya, harga dari segala sesuatu, dan tidak menimbunnya, menyimpan keduanya kecuali orang yang itu keduanya udah melebihi dari kebutuhannya dan dia banyak sehingga ditimbun. Wa man kasura indahu, hatta, siapa yang banyak emas dan peraknya kemudian nyimpunnya, mereka bukan berarti nggak punya jenis harta-harta lain. Bahkan tapi penyebutan emas dan perak ini juga berarti mereka punya juga menyimpan harta-harta selain keduanya. Kata Imam Ibnul Jauzi rahimahullah, fil kanzil mustahaq alaihi hadzal wa'id salah satu aqwal. Dalam penimbunan yang diancam di dalam ayat ini ada 3 pendapat para ulama. Maksudnya malam tu ada zakatuhu. Mayoritas para ulama maksudnya yang diancam ini fa'ambashirhum bi'adzabin alim, itu yang nggak ngeluarin zakat. Yang kedua tadi yang melebihi dari 4.000 apa dirham. Jadi kalau saya punya duit lebih dari 4.000 dirham, udah lebih dari kebutuhan tersebut, maka itu masuk di ancaman tersebut. Yang ketiga mafadul anil hajah, yang melebihi dari yang tadi sebelumnya tadi udah disinggung juga, yang melebihi dari kebutuhannya. Halaman berikutnya, wa kana yajibu alaihim ikhraju dzalika fi awal Islam summa nusikha biz zakat.
dulu wajib bagi mereka untuk mengeluarkan itu semua pada awal Islam, kemudian status itu, hukum tersebut dinasakh dengan adanya hukum zakat. Ini semua yang dikutip dari kitab Zadul Masir. Kata Imam Fakhruddin Ar-Razi, wa kullu malin lam tukhraj al-huquq minhul huquq al-wajibah. Maksudnya knizun adalah setiap harta yang belum dikeluarkan hak-hak yang wajib. Zakat, nafkah, kafarah, dain ila akhirih. Nggak hanya zakat, tapi juga nafkah, kemudian juga kafarah, kemudian juga ada dain. Jadi kalau saya punya kewajiban zakat, saya belum keluarin. Saya punya kewajiban nafkah, saya belum keluarin. Saya punya kewajiban kafarat belum dikeluarin. Maka saya masuk kategori yaknizuna dzahaba wal fiddah. Nasallallahu salamatu wal afiyah. Wal aktsarun, mayoritas para ulama mengatakan kullu malin lam tu'adda zakatu wa in kana fawqal ard. Mirip-mirip tadi ya. Diulang-ulang aja tapi dari versi tafsir yang lain yang substansinya hampir sama. Yang mayoritas para ulama mengatakan semua harta yang yang dikeluarkan zakatnya sekalipun dia nggak ditimbun di dalam bumi, di atas bumi, di atas ya, fauqal ard. Wa ma uddiyat zakatu, tapi yang dikeluarkan zakatnya maka tidak masuk kategorikan wa in kana batinan wa in kana tahta sab'i aradin, sekalipun dipendam di bawah tujuh lapis tanah, selama dikeluarin harta zakatnya maka dia nggak masuk kategori yaknizuna dzahab wal fiddah. Kata Imam Al-Qurtubi rahimahullah taala, al-kanzu aslu fil lugha ad-dhamm wal jam'u. Yang namanya al-kanz itu secara bahasa artinya adalah mengimpun, menggabungkan. Dan ini nggak hanya khusus buat emas dan perak. Terus kenapa kok secara khusus disebutkan azab wal fiddah? Li'annahu mimma la yattali alaihi. Li'annahu mimma la yuttala alaihi. La yuttala alaihi. Malun batin. Karena emas dan perak ini termasuk harta yang orang kagak tahu orang punya emas dan perak. Gampang disembunyikan. Batin, malun batin. Bikhilaf, beda dengan kalau saya punya rizki, saya punya hewan. Tuh, kan kelihatan hewan. Tapi kalau saya punya emas perak, kelihatan nggak rizki? Nah, ketahuan. Saja karena sini. Tapi kalau emas perak nggak ketahuan. Tapi kalau hewan, saya punya kebun, ketahuan. Mana? Ruwi an Abi Zarrin annal kanza ma fadula anil hajah wa huwa min syada'idihi wa mimman farada bihi radhiyallahu anhu. Eh, jadi ada pemahaman kata dari penafsiran sahabat Abi Dzar, al-kanz itu yang melebihi dari kebutuhan, dan ini dari pendapatnya yang mungkin ekstrim syadid mungkin, dan dia emang pendapatnya khusus nih, pendapat pribadi daripada sahabat Abi Dzarrin radhiyallahu anhu. Mengutip tafsir Al-Manar, jadi panjang nih. Jadi penulis Dr. Rafiq Yunus Misri ngelihat tafsir Ar-Razi, tafsir Zamakhsyari, tafsir apa namanya Al-Qurtubi, tafsir Al-Manar, Syutrillah. Saya nggak punya semua tuh kitab-kitab tafsir yang tersebut. Al-kanzu jam'u syai'i wa rassuhu ba'du ala ba'din. Al-kanzu itu kata di dalam tafsir Manar ngumpulin suatu, gabungin tuh, sebagian yang lain. Kata Ar-Raghib aslu min kanaztu tamar fil wi'a'. Saya simpan kurma dalam wadah. Wad-darahim wad-dananir hiyal mu'addah lil infaq wal wasila lil manfaati wal irfaq wala faidata illa fi infaqiha. Kemudian dirham dan dinar walazina zaba wal fiddah adalah yang dipergunakan, yang apa ya, dipersiapkan untuk dikeluarkan, di spending digunakan, dikeluarkan sarana untuk manfaat dan kebaikan infak, dan dia kebaikannya atau faidahnya itu adalah dengan dia diinfakkan, dikeluarkan, dispendingkan tersebut. Fakanzuha, jadi kalau ada orang itu kan duit itu manfaatnya adalah ketika dia diputar, dikeluarin, disalurin, di apa ya, dibelanjakan. Sehingga kalau ada orang menimbunnya itu membatalkan manfaatnya, bertentangan dengan manfaatnya. Fawa min sakhfil aqli was isyan syara'. Ini akalnya apa ya, terbelakang dan bertentangan dengan syariat. Zahir dari perkataan Allah wala yunfiqunaha annal wajib infaquha kullu. Maksudnya diinfakkan semuanya. Wa annal wa'id muwajjahun ila man yubqi indahu syai'an yazidu ala hajatihi minha. Ancaman ditujukan kepada orang yang punya emas dan perak melebihi dari kebutuhannya. Wa hadza la yassihu fi waqaid syari'il apa namanya? Dan ini
bukan ini dan ini tidak tepat dalam prinsip yang diajarkan oleh syariat Islam. Kenapa? Karena Allah di ayat lain menggambarkan orang yang beriman dengan kata-kata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Surat Al-Baqarah. Ulaika humul muflihun mimma razaqnahum yunfiqun. Wa ghairi dan yang lainnya. Begitu juga dalam ayat lain walladzina fi amwalihim haqqum ma'lum lis-sa'il wal mahrum di surat Al-Ma'arij. Terus kalau misalnya itu kan tadi, kalau kita memendam diancam. Tapi di sini nggak harus semuanya yang dikeluarkan kan mimma razaqnahum dari apa, dari sebagian. Nah, terus nggak semuanya di sini. Maka kita harus al-jam'i fala budda min al-jam'i bainaha wa bainal ayatil mu'aridah laha. Harus kita akomodir nih ayat aknizuna zahab dengan ayat-ayat ini yang kelihatan bertentangan. Wa fi riwayatil ma'tsura ma yadullu ala anna as-sahabah radhiyallahu anhum min al-ayat. Nah, dari riwayat-riwayat yang maksur ditujukan bahwasanya sahabat Ridwanul Alim memahami ayat tersebut adalah wujub infaq jami'a ma yamliku insan min naqdi dzahab wal fiddah wa anna jumhurahum raja'an hadza wa baqiya alaihi Abu Dzar radhiyallahu anhu. Jadi dari riwayat-riwayat yang maksur dikatakan tadi wajib menginfakkan seluruh yang dimiliki oleh seorang manusia daripada emas dan perak. Tapi mayoritas mereka mencabut kembali ataupun rujuk dari pendapat ini kecuali sahabat Abu Dzar. Wa dzakara Ibnu al-Arabi fi ahkamil Quran sab'at aqwalin fi ma'na al-kanzi raji'an syi'ta fi kitab usul al-iqtisad al-Islam. Al-Imam Ibnu al-Arabi rahimahullah ta'ala menyebutkan dalam bukunya Ahkamul Quran 7 pendapat di dalam arti kanz. Kalau Anda mau merujuk bisa udah saya tulis dalam buku saya yang lain yang berjudul Usul al-Iqtisad al-Islam. Kemarin di Musola DSN ada nih buku ini tuh fotokopiannya atau aslinya tersebut. Usul al-Iqtisad al-Islami. Karangan Dr. Rafiq Yunus Al-Misri juga. Itu komennya daripada ayat alladzina yaknizuna adz-dzahab wal fiddah. Sekarang kita ayat yang menarik juga nih, ayat yang populer juga. Panjang juga di sini nanti kita baca tulisannya. Ayat yang berhubungan dengan zakat. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Innamas shadaqatu innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alaiha. Suara Sawari Muhammad, suara saya terdengar? Terima Ustaz. Cuman memang agak terputus-putus Ustaz karena di sini juga baru hujan deras Ustaz. Masya Allah. Oh, Allahumma sayyiban nafi'an. Bogor dari habis Alhamdulillah masayyiban nafi'an hawalaina wala alaina. Ayat berikutnya yang disebutkan dalam surat At-Taubah, ayat populer tentang zakat. Innamas sadaqatu lil fuqara'i wal masakini wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqab wal gharimina wa fi sabilillahi wa ibnis sabili fariidatan minallah wallahu 'alimun hakim. Ini ayat yang populer tentang asnaf az-zakat ats-tsamaniyah karena secara disebutkan yang 8 tersebut. Innamas sadaqat lam yakul innas sadaqati lam yakul as-sadaqatu. Nah, ya, jadi kata penulis. Jadi ini memprovokasi itu pasti di situ ada lamasat bayaniyah. Allah nggak mengatakan innas sadaqati tapi innamas sadaqatu. Allah nggak mengatakan as-sadaqatu lil fuqara'i wal tapi pakai innama. Al-ma'na arti semuanya mas-sadaqatu tidaklah sadaqat itu semuanya ada yang matikan di sadaqat sini al zakat illa lil fuqara kecuali pada orang fakir dan seterusnya innamas sadaqatu lil fuqara artinya mas-sadaqat illa lil fuqara sebagaimana sabda sallallahu alaihi wasallam innamar riba fin nasi'ah sungguhnya riba itu adalah hanya jadi kayak uslub hasar innama ya hanya saja riba itu dalam nasi'ah. Fahuwa bima'na artinya la riba illa fi nasi'ah. Tidak ada riba kecuali dalam nasi'ah. Wa hiya riwayat ukhra al hadis an-nabawi sahih. Hadis an-nabawi fi sahih al-Bukhari ini riwayat lain dalam hadis tersebut yang disebut Imam Bukhari la riba illa fi nasi'ah. La yumkin fahmu innama bima'zalin anil ayatina. Kemudian ketika memahami ayat
60 tersebut, nggak bisa kita utuh memahami kata innama kalau kita nggak hubungkan dengan ayat yang disebut di sebelumnya, ayat 58, yaitu firman Allah, wa minhum may yalmizuka fis sadaqat fa in u'tu minha radu wa illam yu'tau minha idza hum yaskhatun. Nanti bisa dilihat terjemahannya. Ada mereka-mereka yang mengkritik, mencela Nabi dalam hal distribusi zakat sedekah tersebut. Kalau mereka dikasih, mereka senang. Tapi kalau nggak dikasih, kesal, kecewa. Nah, ada orang-orang kayak gitu tersebut. Nah, kemudian baru setelah itu penjelasannya innama sadaqatu ada innama adatu hasrin. Adalah apa adat itu apa ya, huruf ataupun ya sarana untuk membatasi. Maksudnya laisa syai'un, tidaklah ada sesuatu daripada sedekah yang wajib zakat tersebut bimastahak yang wajib lilladzina lamazu fis sadaqat, bagi orang-orang yang mengapa ya mencela, menghina, merendahkan sedekah. Qulubuhum muallafati qulubuhum. Qulub di sini secara ininya nahunya i'rabnya naib fa'il marfu' wal muallafati qulubuhum. Kemudian faridatan. Kenapa dibaca faridatan? Hal. Ada yang mengatakan maf'ul mutlak. Kenapa mansub? Gara-gara hal. Dan wa'ai faradahuma faridatan atau fardan. Ada juga dalam qiraah faridatun birraf'i. Artinya tilka faridatun au hunna faridah. Ini pengantar awal. Terus apa nih analisanya wahai Dr. Rafiq Misri? Berikutnya qala Allah Ta'ala innamas sadaqatu lil fuqara'i wal masakini wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fil riqabi wal gharimin wa fi sabil wa ibnis sabil. Arba' masarib bil lam wa arba' masarib bi fi. Ini menarik nih. Ayat yang tadi kita baca di Al-Taubah 60 tersebut, 4 masarib jalur distribusinya tersebut Allah menggunakan kata lam lil fuqara walil masakin walil amilina 'alaiha walil muallafati qulubuhum. Al-lam lil fuqara. Kemudian ada juga wa arba' masarib fi fir riqab fil gharimin wa fi sabilillah wa ibnis sabil. Al-lam fi qawli lil fuqara yakni lit tamlik. Lil fuqara lit tamlik, memilikan libayanil istihqaq sama itu untuk menjelaskan haknya tersebut. Al-fuqara wal masakin masrifun wahidun bihajmi masrifaini. Ba'dul ulama yaquluna huma sinfun wahid. Ada yang mengatakan fuqara masakin tersebut satu jalur distribusi. Maksudnya yang dapat dengan ukuran 2 kelompok tersebut. Sebagian ulama mengatakan itu satu. Kata Imam Asy-Syaukani rahimahullah taala mengutip juga qala fil kasyaf. Kenapa di 4 itu kan Allah menyebutkan 8. 4 pertama menggunakan lam, 4 kedua menggunakan fa. Inilah masad bayaniyah juga. Kenapa kok Allah berpindah dari menggunakan lil fuqara wal masakin, kemudian wa fir riqab, kemudian wa fi sabilil wa fir riqab wal gharimin wa fi sabil wa ibnis sabil. Limadha fa in qulta lima adala 'anil lami ila fi fil arba'atil akhirah. Qultu lil idhan bi annaha arsakh fi istihqaqi tasadduq 'alaihim mimman sabaqa dzikruh. وقيل النقطة في العدول أن الأصناف الأربعة الأول يصرف المال إليهم حتى يتصرفوا به كما شاءوا وفي الأربعة الأخيرة لا يصرف المال إليهم بل يصرف إلى جهات الحاجات المعتبرة في الصفات التي لأجلها استحقوا سهم الزكاة كذا قيل يبدو أن هذا لا يوجد إلا في الكشاف ونقله عنه أبو حيان والشوكاني في تفسيره. Jadi ini salah satu ini aneh positioning daripada tafsir Al-Kasyaf lil Imam Az-Zamakhsyari rahimahullah taala. Sehingga pernyataannya tersebut, komentarnya tersebut, analisanya tersebut dirujuk oleh al-Imam ulama-ulama berikutnya seperti al-Imam Abu Hayyan dalam Al-Bahrul Muhit, begitu juga Asy-Syaukani dalam kitabnya Fathul Qadir kalau nggak salah. Syaukani kalau nggak salah tafsirnya Fathul Qadir, bukan Nailul Autar hadisnya. Jadi kenapa dia berpaling? Kata Imam Az-Zamakhsyari, kenapa pindah dari lam kepada fa?
Pertama, kultu, kata Imam Zamakhsyari, idzan, untuk menegaskan bi annahum arsakh, mereka itu lebih dalam di dalam berhak untuk mendapatkan sedekah daripada yang sebelumnya. Jadi pakai fa itu arsakh. Ada juga, nah ini juga ada juga komen an-nuktah, poin kenapa pindah daripada saya masih belum di sini ya, masih di atas. Masih di atas. Nah, ini nih. An-nuktah wakila an-nuktah fil udul anil asnafil arba'atil uwal. Ada poin kenapa berpindah dari 4 yang pertama dengan lam lil fuqara wal masakin wal amilina 'alaiha kemudian lil fuqara wal masakin wal amilina 'alaiha wal muallafati qulub, itu kan 4 pakai lam. Kemudian ketika wafir riqab wal gharimin wa fi sabilillah, di situ pakai fa. Kenapa? Karena 4 yang pertama yaitu al-fuqara wal masakin wal amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum diberikan kepada mereka, didistribusikan harta zakat kepada mereka sehingga mereka spending sebagaimana yang mereka inginkan. Sedangkan di 4 yang belakangan yaitu firriqab wal gharimin apa namanya firriqab wal gharimin wa fi sabilillah ibnis sabil, ini la yusrafu, nggak di kepada mereka nggak diserahkan harta, tapi diserahkan kepada pihak-pihak yang ngatur tuh. Karena apa? 4 yang berikutnya itu kan apa namanya budak, orang yang berutang. Jadi nggak dikasih kepada orang yang berutang, tapi dikasih kepada siapa yang berikan piutang tersebut. Ketiga, rezeki. Jadi kalau ke fakir miskin, duitnya dikasih ke fakir miskin. Tapi kepada gorimin, jangan dikasih goriminnya. Kepada siapa yang memberikan dia pinjaman? Fisabilillah, kepada siapa tuh fisabilillahnya tersebut yang ngatur? Ibni Sabil, siapa yang tanggung jawabnya? Nggak dikasih ke mereka. Nah, ini jadi sehingga Allah pindah nggak pakai lam, tapi pakai fi, wa fir riqab, wal gharimin, wa fi sabilillah, wa ibni sabil. Uh, Hazakil. Ini, komen ini, kata Dr. Fik Misri, cuman ada di Kasyaf. Makanya dinukil juga oleh Imam Abu Hayyan dan Asy-Syaukani. Bagaimana dalam kitab Abu Hayyan? Nah, sama juga tuh. Di kitab tafsir Abi Hayyan, Al-Bahrul Muhit, poin ini juga ada. Yang substansinya sama. Pada ngutip daripada Al-Imam Az-Zamakhsyari dalam kitabnya Al-Kasyaf. Maka kata di tafsir Abu Hayyan, komennya nih sekarang. Tadi di atas tafsir Syaukani, Fathul Qadir. Sekarang kalau kita lihat tafsir Abu Hayyan, poinnya ini juga. Fa in qulta lima adala anil, nah di atas itu kan fa in qulta qala Az-Zamakhsyari fa in qulta lima adala anil lam ila fi fil arbatil akhirah qultu lil izan, ini sama tuh Husain. Kan fil izan bi annahu arsah fi istiqaqi tasadduq alim mimman sabaqa zikru. Tadi itu kemudian li anna fi, nah kemudian karena kata fi, huruf fi lil wi'a, menunjukkan wadah. فنبه على أنهم أحقاء بأن توضع فيهم الصدقات ويجعلوا مظنة لها ومصابا، وذاك لما في فك الرقاب من الكتابة أو الرق أو الأسر، وفي فك الغارمين من الغرم من التخليص والإنقاذ، ولجمع الغازي أو الفقير أو المنقطع في الحج بين الفقر والإبادة. Nah, fi ini menunjukkan yang keterangan lain yang disebutkan dalam tafsir Abu Hayyan. Fi itu untuk lil wadah ya, sarana. Kenapa orang 4 yang berikutnya itu berhak? Mereka mendapatkan zakat dan menjadikan dia punya mauzina, tempat untuk zakat tersebut, berhak dapat jalur distribusinya. Karena di dalam fakir rekab, orang-orang yang budak tersebut dengan dia dibebaskan mudaknya, yaitu dengan cara al-kitabah, perjanjian dari perbudakan, ataupun bisa juga awil asar, dia sandera, tawanan. Begitu juga di dalam membebaskan al-gharimin, melepaskan al-gharimin, orang yang berhutang daripada kewajiban hutangnya sehingga ada takhlis, diselamatkan, dibebaskan, wal inqaz. Kemudian juga untuk di situ menegaskan orang al-ghazi, orang yang berperang, wa fi sabilillah, ghazi al-faqir, dia mau perang tapi dia fakir. Awil munqati fil haj, atau bisa jadi ibn sabil, dia pergi haji tapi bekalnya habis. Bainal faqri wal ibadah, antara dia fakir dan ibadah. Wa kadzalika ibn sabil, begitu juga ibn sabil jami' bainal faqri wal ghurbah anil ahli wal mal. Ketika ibn sabil dia udah fakir, kemudian dia juga ghurbah, di daerah yang asing bagi dia.
dari keluarga dan hartanya tersebut. Itulah kenapa pakai fi. Nah, ini lil wi'a, ini disebutkan dalam tafsir Abi Hayyan. Wa takriri fi wa fi sabil wa ibnis sabil. Kemudian kata fi diulang wa fi sabilillahi wa ibnis sabil fihi fadlu tarjih. Ini untuk menunjukkan keutamaan yang diunggulkan buat fi sabilillah wa ibnis sabil dibandingkan wa fir riqab wal gharimin. Jadi empat belakang itu kan pakai fa. Mana yang prioritas fisabilillah wa ibnis sabil dibandingkan wa fir riqab wal gharimin. Nah, ra'yun akhar itu ya di tafsir Abu Hayyan. Pendapat yang lain. Maqaluhu ghairu muqanni' ghairu muqni'. Ini pendapat ini kali ini, Dr. Rafiq Yunus Misri. Tadi komen-komen yang dirujuk dari Az-Zamakhsyari, begitu juga yang disampaikan dari tafsir Abi Hayyan, itu ghairu muqni'. Mungkin belum memuaskan saya. A'taqidu, saya yakin. Lam benar libayanil istiqaq. Wa fi ma'naha. Lam benar untuk menjelaskan dia berhak. Dan fi juga sama. Maknanya itu libayanil istiqaq. Wa tammal udul 'anil lami ila fi tamhidan liqaulihi wa fi sabilillah. Kenapa kok pindah dari lam ke fi wa fir riqab wal gharimin untuk mengantarkan setelah itu ada fi sabilillah wa ibnis sabil. Wallahu a'lam. Ini komen kenapa hurufnya beda dari 8 tersebut dari lam kepada fi. Sekarang kita lanjutkan masih ayat yang sama. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin masarifuz zakat baina harfaini. Nah, distribusi zakat di antara dua huruf. Maksudnya dua huruf apa tadi? Huruf lam dan huruf fa. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakini wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum fir riqabi wal gharimin wa fi sabilillahi wa ibnis sabil. Apa yang Anda maksud dengan harfaini, Dr. Rafiq Misri? A'ni bil harfaini harfai jar. Yang saya maksud dengan dua huruf huruf jar. Yang pertama yang huruf lam lil fuqara, yang kedua huruf fi wa fir riqab wa fi sabilillah. As-sadaqatu al-wajibatu az-zakawat. Sedekah wajib. Sedekah sini adalah zakat. Wa fir riqabi fi fakki tahrir idqir riqab. Memerdekakan budak. Al-lam. Kemudian huruf lam. Tadi kan yang pertama pakai huruf lam. Fiha qaulani 'indal ulama. Ada dua pendapat para ulama. Yang pertama, lam itu artinya lamut tamlik, kepemilikan. Yang kedua, lamul istihqaq al-masrif laisa illa. Untuk menjelaskan dia itu berhak untuk mendapat distribusi tersebut, tidak yang lain. Kita tahu masarifuz zakat. Awalan as-sadaqatu li, zakat itu buat siapa? 8 itu. Halaman berikutnya, al-fuqara wal awalan as-sadaqatu li al-fuqara wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimin wa fi sabil wa ibnis sabil. Samaniya masarifuz zakat. 8 masarifuz zakat, distribusi zakat tersebut. Tempat-tempat jalur-jalur distribusi zakat tersebut. Kemudian yang kedua, awalan al-masariful arba'atul ula ja'at bil lam. 4 distribusi tersebut semuanya pakai lam hurufnya, lamut tamlik lil fuqara. Dan lamnya nggak berulang. Walam tatakar lam fi ayyin minha. Cuman lil fuqara wal masakin wal amilina wal amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum. Lamnya nggak terulang, cuman di pertama doang lil fuqara. Kemudian kalau diperhatikan masariful arba'atil lahiqah, 4 jalur distribusi yang berikutnya, 2 pakai fi pertama, wa fir riqab wal gharimin. Kemudian bi khilafil lam, berbeda dengan lam yang kagak diulang. Di 4 yang ke berikutnya, yang kedua fi-nya diulang. Wa fi sabilillah, nah, ada fi-nya diulang. Wa fir riqab wa fi sabilillah. Uh, nggak dikatakan wa fil gharimin, wa fil riqabi wal gharimin, tapi wa fi sabilillahi wa ibnis sabil. Wa fil gharim. Walam yaqul wa fi ibnis sabil. Ini poinnya. Poin yang ingin di perbedaannya. Mungkin analisa dari sisi perbedaan bentuk iniannya tersebut. Penggunaannya, fi-nya tersebut. Fi-nya diulang, yaitu wa fi sabilillah, fi riqab wa fi sabilillah. Walam yaqul, di bawahnya tersebut. Qala wa fil riqab wa fi walam yaqul wa fil gharimin
walam yaqul wa fi ibnis sabil. Allah mengatakan wa fil gharim wa fi ibnis sabil. Cuman Allah mengatakan wa fir riqabi wa fir riqabi wal gharimin wa fi sabil wa ibnis sabil. Enggak dikatakan wa fi ibnis sabil. Poin yang keempat, rabi'an wal gharimin wa ibnis sabil ma'tufani 'ala lam wa laysa 'ala. Nah, ini menarik. Dikatakan al-gharimin, dia itu ma'tuf, diikutkan. Begitu juga Ibnu Sabil, bukan kepada fi, tapi kepada lam, lil fuqara wa fir riqab wa lil gharimin. Nah, ini nih, ada pendapat. Apa artinya takdirnya kayak gini nih? At-takdir, jadi takdirnya, artinya penjelasannya, innamas sadaqatu lil fuqara'i wal masakini wal amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wal gharimina wa ibnis sabil. Wal gharimina wa ibnis sabil. Inna masalul fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wal gharimina wa ibnis sabil. Jadi kenapa? Karena al-gharimin wa ibnis sabil keduanya itu ma'tufnya 'ala lam. Ini juga nih penjelasan. Tadi emang di depannya pakai fa, tapi dia ma'tufnya itu bukan kepada fa tapi kepada lam. Jadi disimpulkan sittatu masarifa bil lam wa masrafani bifi. Jadi kalau tadi sekilas dibagi dua, empat pakai lam, empat pakai fi, tapi sebenarnya setelah di inian dianalisa, dipahamin bahwasanya enam itu pakai lam, dua pakai fi. Ini apa namanya penjelasannya tersebut. Berikutnya kita akan diajak untuk penjelasan apa yang dikatakan oleh Muhammad Abduh. Lam yantabih ha ila haza minal fasirin illa sahibul manar. Nah, jadi tadi tuh kesimpulan yang saya sampaikan di atas itu ahli tafsir siapa yang mengkomentar tersebut? Al-Manar yang menulis tafsir Al-Manar. Wa kuntu wasaltu ilaihi qabla tila'i alaihi. Dan Allah apa namanya menginspirasi saya. Saya juga memahaminya demikian sebelum saya membuka tafsir Al-Manar. Mungkin kayak gitu pemahamannya. Kata sahibul Manar yaitu Muhammad Abduh ya, Rashid Ridho Muhammad Abduh. Masarifuz zakati kisman, askhasun wa masalih. Jadi kalau diperhatikan itu distribusi zakat yang 8 tersebut itu sebenarnya ada dua kelompok. Yang pertama adalah ashkhas, individu-individu. Yang kedua adalah masalih, kemaslahatan-kemaslahatan. Summa qal, kemudian dikatakan, wa tartib fi hazil asnaf li bayanil ahaq fal ahaq lis sadaqat wa taqdimil aham fal aham. Kemudian urutannya dalam asnaf ini, kelompok-kelompok ini, untuk menunjukkan yang dikatakan siapa yang lebih berhak dan siapa yang berhak berikutnya. Atau mendahulukan yang lebih penting, baru yang penting. Nah, jadi itu kenapa sedekah fuqara lebih penting, lebih berhak dan seterusnya mungkin. Summa qal walaula iradat tartib la dzakara al-mustahiqin min al-afrad bi awsafihim. Summa dzakara ba'dahum al-masalih allati udkhila 'alayha fi wa hiya riqab wa fi wa sabilillah. Laula laqultu hadha kalamun fi ghayati zakat. Jadi dalam tafsir Al-Manar pakai kata-kata laula. Itu menurut Dr. Fik Misri ini cerdas sekali nih. Fi ghayati zakat. Kenapa? Ketika dikatakan kalau bukan untuk bertujuan urutan tertib, pasti disebutkan al-mustahiqin yang berhak itu dari individu dengan sifat-sifatnya. Kemudian setelahnya summa zakara ba'dahum, setelahnya disebutkan dari individu tersebut kemaslahatan, pihak-pihak ada kemaslahatan yang di situ pakai fi. Yaitu yang kemaslahatan itu adalah fir riqab wa fi sabilillah. Ini cerdas banget nih ungkapan nih kata Dr. Misri. Khamisan, kemudian poin yang keempat. La tusrafu zakatu lirriqab, bal tusrafu firriqab. Nah, ini nih. Zakat itu tidak diberikan kepada riqab, budak, tapi dibelanjakan dalam perbudakan. Maksudnya apa tuh? Lirriqab wa firriqab. Artinya la tumallaku lahum. Nggak diberikan mereka kepemilikan. Jadi bukan budak kita kasih dia duit. Muhammad Rizky Sobari. Masih dengerin saya? Nggak ngantuk kan? Masih Ustaz? Nggak Masih. ngantuk ya? Enggak Ustaz, insya Allah. Alhamdulillah, Alhamdulillah. Terima kasih.
Jadi di sini wa fir riqab la la tusrafu zakatu lirriqab bal tusrafu fir riqab. Ay la tumallaku lahum li'annahum la yamlikuna aslan. Jadi nggak dikasih budak-budak itu langsung kasih duit karena apa? Mereka kan kayak ini, nggak bisa memiliki. Kadzalika la tusrafu zakat liman yuqatil fi sabilillah ay la tumallaku lahu. Begitu juga nggak dikasih disebutkan zakat buat orang yang perang di jalan Allah, nggak diberikan kepemilikan mereka. Tapi tusrafu fi adawatil jihad, dibelanjakan, digunakan untuk apa namanya penunjang sarana infrastruktur jihad. Wa tuqaddimu hadhil adawat, wa tuqaddamu hadhil adawat, kemudian infrastruktur tersebut sarana buat jihad tersebut lil muqatilin, buat para pejuang listi'maliha wa min thamma yang ada digunakan dipakai misalnya RPG Yasin tuh apa tuh yang digunakan oleh al-mujahidun. Allah mansuruhum ya rabbal alamin. Paragraf di halaman berikutnya, sadisan, yang keenam. Lima zalam yakul. Nah, kenapa tidak dikatakan? Kenapa Allah nggak mengatakan innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakini wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubum wal gharim wa ibnis sabil wa fil riqabi sabilillah. Kenapa nggak mengatakan begitu? Tapi Allah mengatakan seperti yang kita baca di ayat. Innamal fuqara'u wal masakin wal 'amilina wal mu'allafati qulubum wa fil riqabi wal gharimin wa fi sabil wa ibnis sabil. Padahal secara penafsirannya itu urutannya kayak gini nih. Jadi setelah wal mu'allafati qulubuhum wal gharimin wa ibnis sabil baru setelahnya wa fir riqabi wa fi sabilillah. Jadi karena fa itu buat dua yang wa fir riqab wa fi sabilillah. Sedangkan gharimin wa ibnis sabil pakai lam. Zahirul amr anna hadhil masarifa murattabatun hasba ahamiyatiha bad'an bil ahammi wa humul fuqara. Kayaknya ini distribusi ini urutan sesuai dengan mana yang lebih prioritas penting. Dimulai dengan yang paling penting wa humul fuqara. Nah, itu zahirul amr. Kemudian sabi'an, poin ketujuh. Hazat tartib lahu nadhair fi mawadi'a ukhra minal Qur'an ka ayatil wudu. Ketahuilah urutan ini juga ada yang menyerupainya di dalam tempat lain dalam Al-Qur'an seperti ayat wudu. Emang apa ayat wudu? Firman Allah dalam surat Al-Maidah. Faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu biru'usikum wa arjulakum. Kenapa dibaca wa arjulakum ma'tufatun ala aydiyakum? Faghsilu wujuhakum wa aydiyakum waghsilu wa arjulakum, bukan ma'tuf ala biru'usikum wa laysa ala biru'usikum. Seperti tadi itu. Kenapa apa namanya wal gharimin wa ibnis sabil ma'tuf ala lam, bukan ma'tufnya wa fi riqab. Wa fi sabil wa ibnis sabil, jadi wa ibnis sabil bukan ma'tuf kepada wa fi sabilillah, bukan wa fi riqab, tapi ma'tufnya kepada lil fuqara. Mirip dengan ini juga sebagaimana dipahami dalam ayat wudu. Nakat, nakat itu artinya nakat, kritikan. Nakat, ingat dulu ketika di Pondok Amalia ada nakat-nakat kritikan. Komen mungkin. Kata Imam Abu Hayyan, lima adala anil lam ila fi fil arba'atil akhirah qultu lil idhan bi annahum arsa fi istiqai tasdu'an mimman sabaqa zikru wa takrif fi qawli fi sabil fi fadl tarjil al gharimin. Jadi itu kan tadi. Jadi tadi kita udah baca poin ini. Kata Imam Abu Hayyan, kenapa berpindah dari lam kepada fi dalam empat yang terakhir untuk menunjukkan itu lebih berhak dalam memiliki sedekah tersebut daripada yang sebelumnya. Dan penggunaan kata fi dalam fi sabil fi fadlu tarjih untuk menunjukkan keistimewaan kepada fi riqab wal gharimin. Saya mengatakan ini mangkulun anil kasyaf liz-Zamakhsyari. Yang dikatakan oleh Imam Abu Hayyan itu dinukil dari Kasyaf Zamakhsyari. Wa fi takallufun la uwafiquhu ma'alihi. Jadi poinnya kata ini penulis. Jadi apa yang disebutkan dalam kitab Az-Zamakhsyari kemudian dinukil oleh Al-Imam Abu Hayyan itu menurut saya takalluf, dipaksakan. Yang saya berbeda. Bikhilafi dan saya berbeda dengan apa namanya penjelasan analisa mereka. Apa namanya? Saya lebih senang analisa yang disampaikan oleh Sahibul Manar, yaitu tadi Rashid Ridha Muhammad Abduh, karena itu kalamun nafisun wallahu a'lam. Jadi ini sekedar komen, nakat, kritikan. At-tafsirus Sa'id.
tafsir yang dominan. Tafsir yang dominan, yang berlaku. Apa itu? Arba'atu masarif bil lam wa arba'atun bifi wa fihi nadhar. Jadi 4 distribusi pakai lam dan 4 pakai fi, dan ini nazar tadi. Ada apa namanya? Ada pendapat lain. Jadi memang kelihatannya tadi 4 pakai lam, 4 pakai fi. Padahal setelah dianalisa sebenarnya bukan kayak gitu, tapi 6 pakai lam, 2 pakai fi gitu. Masrafani bifi faqat wasit al-baqiyah billah. Ma urajjihu, yang saya rojihkan adalah yang pakai lam itu bukan 4, tapi pakai lam itu adalah 6. Sedangkan yang fi sebagaimana disebutkan ada 2, ya udah itu 2. Wasitatul baqiyah billah. Bisa Anda lihat tafsir Ar-Razi wa fiqh az-Zaqil al-Qardawi. Wa ma lam yakun hadzal ra'yu rajihan. Nah, kalaupun pendapat saya ini yang saya unggulkan itu bukan pendapat yang rajih, illa anna lahu illa anna lahu 'ala al-aqalli wajhan maqbulan baina wujuh tafsir al-ukhra. Tapi dia itu ada apa ya? Ada pendukungnya, diterima di antara tafsir-tafsir yang lain. Adau tahta anzar ulama wal baisin wa qad sa'intu an ajidu inda sahibil manar wallahu alam bisawab. Silakanlah, mungkin ada yang mau kaji lagi, dan saya senang sekali karena yang saya dukung tersebut ataupun analisa kesimpulan saya itu ternyata juga ada pemahaman seperti itu di dalam Sahibul Manar. Wallahu a'lam bissawab. Wallahu a'lam bissawab. Itu komen tentang analisa tentang masarifuz zakat baina harfaini yang pertama. Kemudian yang kedua, innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin masarifuz zakat baina harfaini. Nah, di jalur distribusi zakat di antara 2 huruf, lam dan fa. Baina harfaini. Apa yang dikatakan di situ? Al-waw, huruf waw. Apakah itu menandakan tertib, urutan? Wa fir riqab wa inna masalal fuqara wal masakin wal amilina wal muallafati qulubuhum wa. Nah, apakah waw itu litartib, urutan? Al waw la tufidu tartib bainal ma'tufati biha. Hadha huwa al qaulu syai'. Ketahuilah huruf waw tidak berarti urutan di antara yang di apa ya, diikut-ikutkan, ma'tuf. Dan inilah pendapat yang syai', yang populer. Lakin hadza la yamna an takuna hunaka ara'un ukhra. Bukan berarti melarang pendapat yang lain yang mengatakan bahwasanya wow qad la tufidu tartib wa qad tufid. Bisa jadi berarti urutan, bisa jadi bukan. La siyama, apalagi kalau ada qara'in, indikator di luar. Kal halatil lati nahnu bisadadiha. Seperti yang akan kita jelaskan kalau ada qarina, indikator lain. Al qarinatul ula. Qarina yang pertama, indikator yang pertama taqdimul fuqara. Ini berarti urutan. Artinya apa? Yang diutamakan, prioritaskan adalah orang fakir. Yang kedua, al-qarin itu saya indikator kedua, wujud masarif ashkhas wa masarif masalih. Adanya jalur distribusi, adanya distribusinya ashkhas, individu, dan adanya masalih, kemaslahatan. Al-ashkhas yang dimaksud fuqara wal masakin, al-amilin wal mu'allafati qulubuhum wal gharimin wa ibn sabilillah. Al-masalih ar-riqab wa fi sabilillah. Jadi ada jalur, ada ini model masalih ar-riqab wa fi sabilillah. Wa fir riqab, dalam budak, maksudnya adalah fi fakir riqab, dalam memerdekakan budak, karena ar-riqab la yamlikun, dia nggak bisa memiliki duit. Masarif al-ashkhas tadakhalat ma'a masarif al-masalih wa lam tufsal anha kulliyatan al-amru alladhi apa nah yashi bit tartib yasha bit tartib. Apa namanya, distribusi individu apa namanya, tadakhul ya, saring apa ya, masuk dengan distribusi masalih, tidak terpisahkan, bersinggungan. Inilah yang akhirnya mencederai dari urutan tertib tersebut. Qarinah yang ketiga, alam fil arba'atil ula lam tatakarrar. Lam di dalam 4 yang pertama itu nggak diulang-ulang. Sedangkan fi dalam arba'ah yang terakhir diulang. Jadi kalau lam kan nggak diulang, al-fuqara wal masakin wal fuqara wal masakin wal amil wal mu'allafati qulub, nggak diulang lam. Tapi fi diulang, wa fir riqab fi sabilillah. Fi diulang lil isy'ar bi wujudi naw'ainil madhkuraini minal masarif. Untuk menegaskan ada duanya bentuk apa namanya, masarif, distribusi. Al-qarinatu rabi'ah, qarina yang keempat. Al-gharimun ashkhas la masalih.
Mislu baqil ashkhas al-fuqara wal masakin. Al-gharimun orang yang berutang itu adalah individu, bukan jalur kemaslahatan. Sepertinya seperti individu-individu yang lain. Qarina yang kelima Ibnu Sabil begitu juga kazalik, artinya dia individu ya, ashkhas la masalih. Al-khulasah, kesimpulannya, laula at-tartib latamma jam'u masarifil ashkhas wahdaha wa masarifil masalih wahda. Kalau bukan gara-gara urutan, mungkin akan sempurna pengumpulan distribusi individu sendirian dan distribusi maslahatan sendirian. Tapi karena itu ada urutan tertib. Wa bina'an ala hadza akhtar aidan. Atas dasar ini juga saya memilih lam di situ tufidut tamlik, menunjukkan kepemilikan. Walaisal amru, bukanlah itu ada di dalam fi. Mulahazah, notes ya, catatan. Al-Quran awsa' mimma huwa sya'i'un minal ara'il lughawiyah wa a'maq wa adaq. Al-Quran itu lebih luas dari apa yang dikenal, yang dipahami oleh pendapat-pendapat ulama-ulama bahasa, opini bahasa, dan lebih dalam dan lebih apa ya, detail, lebih teliti. Man khabiral Qur'ana wal lughah wa tazawwaqahuma qabila hadzal ra'yi wastaraha ilaihi wa tahammas lahu. Siapa yang ahli Quran, ahli bahasa, dia merasakan, dia akan menerima pendapat ini dan dia akan setujulah dan dia, apa namanya, mendukung. Tapi siapa walam yaqbalhu fala adhun yarfudu ra'yan daqiqan wa jijidan bainal ara' wallah. Tapi saya enggak nerimanya, saya tidak yakin dia menolak pendapat yang daqiq, yang teliti, yang baru di antara pendapat-pendapat ada. Wallahu a'lam. Masih nama sedekah panjang nih. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin. Nuasil, kita lanjutkan. Godan insyaallah ta'ala. Halaman 114 masih nama sedekah. Jadi nama sedekah itu ini rezeki. Ada berapa halaman ini mungkin? Insya Allah besok selesai lah insya Allah. Masih ada 3 atau 4 halaman lagi. Sebelum kita nanti pindah ke surat Yunus. Hadza billahi taufik wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Silakan Rizky Sawari. Rezeki yang sabar. Hmm. Mahasiswa Baik Pak Ustaz, Azhar juga syukran. nih. Alhamdulillah telah kita telah selesai pembahasan kajian yang disampaikan oleh Al-Mukarram Ustadz Abdul Mugni LCMA, telah beliau paparkan tadi mengenai tafsir ayat Al-Quran tersebut. Semoga eh, apa yang kita dapatkan pada malam hari ini bisa kita amalkan di kehidupan sehari-hari kita dan juga bisa kita gunakan untuk menambah wawasan keilmuan kita. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, eh, Alhamdulillah telah selesai kajian keilmuan kita pada malam hari ini. Insya Allah kita masih akan melaksanakan kajian keilmuan yang sama besok pada jam 9 malam juga bersama beliau. Insya Allah akan kita laksanakan kembali. Ada yang mau Eh, gantiin nggak? Rizky Sobari. Kalau ada yang mau gantiin nggak apa-apa. Mungkin Kan nanti moderatornya bisa diganti-ganti. Pak Azhar tuh suruh ganti. ya Ustadz, nanti mungkin bisa dibahas itu ya Ustadz. Iya. Kenapa, Ustaz? Iya kali gitu kan. Bisa jadi saya ada bukber gitu loh. Atau udah undangan di Oh, SN Institute gitu loh. aduh. DSN Institute mau makan-makan nih. Tuh, tuh moderator utamanya di sini tuh. Oh kan ternyata kan. Eh, Moderatornya eh, ada bukber tuh. ada bukber di sini. Tuh kan tuh. Itu tuh. Ternyata tuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Siap, siap. Insya Allah, insya Allah. Makasih, Rizky Sabari. Baik Ustadz, syukron juga Ustadz atas Wan. kajiannya. Alhamdulillah bisa menambah keilmuan dan wawasan kita bersama. Baik Ustadz, mungkin kita cukupkan ya Ustadz pada Cukup, cukup, cukup. Insya Allah. malam hari ini. Alhamdulillah, syukron, kathiron, Bapak Ibu sekalian. Kami akhiri. Syukron hadamini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.